Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan pemberian pendidikan kesehatan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya apa itu pendidikan kesehatan, kemudian apa saja model-modelnya, dan nanti untuk hasil akhirnya adalah sebuah proyek di mana Anda harus melakukan pendidikan kesehatan di lingkungan sekitar ya, entah itu di masyarakat, entah itu di masyarakat pada kelompok usia anak ataupun dewasa, ibu hamil ataupun lansia. Nah, sebelum kita mempelajari sampai membuat SAP, kemudian nanti pelaksanaan Penkes itu sendiri, kita belajar dulu tentang apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan Anda saat memberikan pendidikan kesehatan. Oke, hari ini kita akan bahas yang pertama adalah pengertian tentang apa itu pendidikan kesehatan, kemudian apa sih tujuan kita sebagai petugas kesehatan itu memberikan pendidikan kesehatan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari keberhasilan pemberian Penkes kita, dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan saat akan memberikan pendidikan kesehatan. Nah, ini nanti saya jelaskan secara ringkas. Untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca di buku promosi kesehatan ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Ini nanti juga termasuk kesalahan saya ya di saat Anda nanti melakukan Penkes, di mana pada saat berbicara tidak boleh diselingi kata-kata gitu ya. Jadi bahasanya ada. Oke, kita belajar dulu atau kita mengulang kembali review ya, apa itu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan atau biasa disebut Penkes adalah suatu proses yang direncanakan ya, karena sebelum kita memberikan Penkes kita harus rencanakan dulu nih sasarannya siapa, kemudian metodenya apa, itu semua harus direncanakan dengan sadar. Nah, ini memang kesadaran Anda sebagai seorang petugas kesehatan, bukan karena paksaan. Nah, ini yang direncanakan dengan sadar untuk menciptakan peluang bagi individu untuk senantiasa memperbaiki kesadaran. Jadi kita memang menciptakan kesadaran ya, kita harus memperbaiki awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi tidak hanya tahu tapi juga berperilaku, memiliki keterampilan untuk meningkatkan kesehatan itu sendiri. Atau bisa disebut Penkes adalah suatu proses perubahan yang dinamis, jadi tidak monoton ya tapi dinamis, dengan tujuan mengubah atau memengaruhi perilaku manusia. Nah, kita garis bawahi di sini ya, sebenarnya Penkes itu tujuannya adalah mengaruhi perilaku manusia. Tentunya tidak langsung ke perilaku ya, karena semua butuh proses. Yang pertama adalah kita ubah dulu atau kita berikan dulu ilmunya sehingga masyarakat itu memiliki pengetahuan tentang kesehatan tersebut atau perilaku kesehatan tersebut, kemudian dari pengetahuan nanti bisa bersikap yang bagus, yang positif terhadap suatu tindakan. Kemudian setelah pengetahuan dan sikapnya bagus, diharapkan perilaku atau prakteknya yang berhubungan dengan tujuan hidup sehat. Jadi prakteknya itu mengarah kepada atau perilakunya mengarah kepada peningkatan derajat kesehatan. Tujuan Penkes ya, jadi Penkes itu ada dua tujuan ya, umum dan khusus. Yang pertama umum, jadi umumnya seperti yang saya jelaskan di depan, tujuan umum Penkes adalah mengubah sikap, tingkah laku, baik itu keluarga, individu, kelompok, atau dalam ranah yang lebih luas adalah masyarakat.
Atau bisa juga disebutkan tujuan umum Penkes adalah untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Misalnya yang paling gampang itu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Kita berikan Penkes agar pengetahuan masyarakat meningkat tentang bahaya kuman, sehingga mereka nanti akan bersikap positif terhadap ajakan kita untuk membuang sampah pada tempatnya atau membuat penampungan sampah. Nah, diharapkan nanti perilaku masyarakatnya berubah dari yang buang sampah sembarangan atau hanya dikubur misalnya atau dibakar, jadi dibuang di tempat sampah yang seharusnya dan bisa diolah atau didaur ulang, misalnya seperti itu. Atau kalau pada anak-anak tentang gosok gigi ya, anak-anak itu paling susah kalau disuruh gosok gigi, sehingga banyak anak-anak yang mengalami karies gigi atau pubis ya. Jadi kita harapkan kita Penkes gosok gigi itu untuk memberi pengetahuan kepada anak-anak kalau gosok gigi tidak teratur bisa menyebabkan kuman itu akan menggerogoti gigi sehingga jadi sakit gigi. Sakitnya seperti apa sehingga dia mulai bersikap, oh iya ya ternyata penting nih gosok gigi, dan akan diubah perilakunya. Anak-anak diharapkan mau gosok gigi setiap selesai makan dan mau tidur. Seperti itu misalnya. Kemudian tujuan khususnya adalah melakukan langkah positif dalam pencegahan penyakit. Ya tadi ya, gosok gigi agar tidak sampai menunggu sakit. Mengerti eksistensi perubahan sistem serta pemanfaatannya. Nah, misalnya ini tadi yang tentang buang sampah. Sistem itu sudah ada loh. Sudah ada loh iuran untuk pengelolaan sampah sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian pelajari hal yang dapat dilakukan mandiri. Ya, ini lebih ke praktek-praktek menjaga kesehatan ya ataupun dalam praktek pengobatan yang bisa dilakukan secara mandiri. Nah, karena kita itu tujuannya mengubah perilaku, maka kita pelajari kembali tentang konsep perilaku ya. Jadi bagaimana agar orang itu bisa mengubah perilakunya, itu harus melalui tahap-tahap ini ya. Yang pertama adalah kesadaran atau awareness ya. Jadi masyarakat itu harus menyadari dalam arti mengetahui objek atau stimulus yang ada. Jadi seberapa penting Penkes yang akan kita berikan itu sudah harus ada kesadaran pada masyarakat kalau kita berharap masyarakat bisa berubah. Kemudian tertarik, nah kalau sudah menyadari masyarakat sudah mulai tertarik nih terhadap stimulus. Karena kalau masyarakat tidak tertarik dengan atau individu tidak tertarik dengan Penkes yang kita berikan, objek yang kita berikan, ya nanti mereka ogah-ogahan atau merasa itu tidak penting untuk diikuti sehingga nanti sasaran kita tidak tercapai ya. Kemudian evaluasi ini di mana masyarakat mulai mempertimbangkan baik dan buruknya stimulus bagi diri sendiri. Selanjutnya adalah mencoba atau trial. Nah, orang mulai mencoba perilaku baru yang kita kenalkan dan akhirnya bisa menerima. Nah, ini kita harapkan setelah diberikan Penkes, masyarakat bisa menerima perilaku yang baru, perilaku kesehatan yang lebih baik sehingga subjek di fase ini sudah berperilaku sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang baik untuk meningkatkan kesehatan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku? Jadi kita harus tahu dulu nih faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah faktor predisposisi atau predisposing factor ya. Jadi di sini apa saja predisposisi itu kan berarti yang ada dalam diri individu itu sendiri ya, seperti pengetahuannya bagaimana, sampai di mana sikapnya terhadap perilaku kesehatan itu seperti apa, kemudian kepercayaannya seperti apa, keyakinan, nilai-nilai, ini semua faktor-faktor predisposisi. Kayak KB ya, KB dulu itu kan keyakinan atau kepercayaan di masyarakat, kenapa harus KB, kita kan harus memperbanyak keturunan gitu ya.
Tapi seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai bergeser nih kepercayaan, keyakinan atau nilai-nilai tentang KB ya. Kemudian faktor pendukung. Nah, faktor pendukung ini adalah disebut enabling factor ya. Jadi faktor-faktor yang mendukung masyarakat untuk berperilaku, mengubah perilaku yang lebih baik. Seperti apa saja? Lingkungan fisik, kemudian adanya fasilitas dan sarana prasarana kesehatan ya. Di situ misalnya masyarakat yang dekat dengan puskesmas sehingga kalau sakit nanti datangnya ke puskesmas. Kalau melakukan pencegahan penyakit, misalnya imunisasi, vaksin bisa datang ke puskesmas. Kemudian ketersediaan obat dan alat-alat steril, misalnya semua faktor-faktor yang mendukung perilaku lebih baik. Kemudian yang ketiga faktor pendorong. Nah, faktor pendorong di sini adalah suatu faktor di mana terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan itu sendiri. Nah, misalnya kita lihat nih, masyarakat kan melihat, oh Bu Bidannya seperti ini perilakunya, dan ternyata hidupnya sehat nih, lingkungannya bagus, kesehatannya bagus, sehingga perlu dicontoh. Nah, seperti itu. Ini yang dilihat adalah tokoh masyarakat ya berarti ya. Tokoh masyarakat di mana di sini adalah petugas kesehatan yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat itu sendiri. Oke, kita masuk sebenarnya di inti dari tema mata kuliah atau tema pelajaran hari ini ya, yaitu tentang faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan pemberian PENKES atau pelaksanaan pendidikan kesehatan. Faktornya apa saja ya? Jadi secara umum kita bisa kelompokkan menjadi 3, yaitu faktor penyuluh atau faktor manusianya atau komunikatornya ya yang memberikan PENKES. Kemudian ada faktor proses. Nah, faktor proses berarti bagaimana nanti seorang pemberi penyuluhan atau pemberi pendidikan kesehatan ini melakukan kegiatan PENKES-nya, dan faktor sasarannya. Nah, faktor sasarannya seperti apa? Ini mempengaruhi apakah kita berhasil atau tidak dalam memberikan PENKES. Ini perlu diingat ya, karena nanti Anda semua harus bisa memberikan PENKES. Jadi harus diingat nih, oh iya, dari penyuluh berarti apa yang harus saya siapkan sebagai seorang pemberi PENKES atau kita sebut tadi komunikator. Kemudian faktor proses, bagaimana agar jalannya kegiatan ini lancar, proses apa saja yang harus saya siapkan. Kemudian faktor sasaran, nah sasaran apa saja yang tepat untuk saya berikan PENKES. Yang pertama dari faktor penyuluh ya, atau tadi pemberi pendidikan kesehatan adalah persiapan. Jadi untuk kelancaran pemberian PENKES, seorang penyuluh itu harus sudah melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan kegiatan PENKES. Meliputi apa saja? Persiapan sarana prasarana, fisik, dan yang penting mentalnya. Di sini saya bilang persiapan sarana prasarana, Anda harus ngelis ya, harus mempersiapkan. Kalau saya mau PENKES apa saja yang siapkan? Kita lihat medan ya, kita lihat situasi, kondisi di sana. Kalau misalnya kita beri PENKES di kelas, misalnya pada anak SD atau SMP, berarti kita harus menyiapkan apa? Mic ya, misalnya sarana prasarananya. Kemudian menciptakan, kemudian membawa atau mempersiapkan layar, kemudian LCD ya, yang membuat menarik karena ini indoor ya, di dalam ruangan. Kemudian kalau misalnya kita berikan PENKES secara individu di rumah sakit, misalnya di kamar pasien gitu ya, berarti kita siapkan apa ya, kita siapkan medianya, yaitu kita bisa pakai lembar balik ya, karena cuma satu orang ataupun cuma 1-2 orang kan nggak masalah pakai lembar balik yang ukuran A4 atau A0 itu kan masih bisa terlihat ya, lembar balik. Kemudian leaflet, jangan lupa dimanapun Anda memberikan PENKES, berikan leaflet setelah pemberian PENKES ya, jangan sebelumnya ya. Jadi
Leaflet itu diberikan setelah acaranya selesai. Kalau di depan Anda kasih leaflet, nanti leafletnya buat mainan, yang buat ini, dan nggak akan memperhatikan Anda saat bicara. Dia akan melihat leafletnya, bukan melihat Anda yang berbicara di depan. Kemudian fisik, jadi jangan sampai kita kondisinya nggak fit ya, lagi sakit kita paksakan buat penkes, nanti nggak bagus jadinya, lemes gitu kan, nggak asik ya dilihat, dan jadi nggak tertarik nanti komunikan atau sasarannya ya. Dan yang penting mentalnya gimana, demam panggung atau mentalnya penakut, nggak bisa bicara kalau di depan, jadi gagap kalau di depan, nah ini bisa mempengaruhi jalannya penkes. Kemudian yang kedua, penguasaan materi. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa, entah itu penkes ataupun presentasi, harusnya kita itu kalau sudah melakukan kegiatan penkes ya harus dikuasai, harus paham, harus mengerti materi apa yang disampaikan, sehingga proses transfer ilmu pengetahuannya tercapai. Harus tahu materinya, harus paham, dan harus bisa menjawab nanti. Karena kebanyakan kalau saya menemani mahasiswa penkes ditanya sama komunikan atau sama sasarannya nggak tahu, akhirnya saya yang jawab ya, karena diam saja sih saya nanti kan jadi malu nanti kalau nggak dijawab ya. Jadi sebelum memberikan penkes harus menguasai materinya ya, apalagi kalau di rumah sakit memberikan penkes tentang penyakit pada penyakit kronis di mana pasiennya lebih pintar dari yang ngasih penkes. Lah nggak jadi ya, ilmunya itu lebih banyakkan pasiennya malahan daripada yang memberikan penkes. Kemudian yang penting lagi penampilan ya, performance ya, ini bentuk citra diri seseorang dan merupakan sarana komunikasi yang dapat menimbulkan rasa percaya diri. Jadi istilahnya cover ya, jadi penampilan kita itu harus luar biasa, rapi, kemudian cantik, ganteng ya, nggak harus asli cantik, tapi yang penting kalau kita rapi, cowoknya disisir rambutnya rapi, kalau ceweknya gak berjilbab ya pakai hairnet, yang berjilbab yang rapi, jangan nanti jilbabnya naik turun itu ya, yang nggak dikancingin kayak gitu kan biasanya ribet banget kayak gitu, itu nanti nggak rapi ya. Jadi harus performa itu penting, harus rapi dulu ya, bersih, wangi gitu ya. Kemudian bahasa yang digunakan, jadi hendaknya bahasa yang digunakan itu sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat dalam promosi kesehatan. Ini juga masalah saya ya kalau memberikan penkes ke lansia, karena harus pakai bahasa kromo inggil ya agar sesuai bahasanya. Kadang kalau enggak ya, kalau sasarannya itu tahu bahasa Indonesia, kalau nggak tahu ya nanti nggak tercapai ilmu yang ditransfer ya atau yang diberikan. Kemudian intonasi suara. Nah, intonasi itu apa ya? Lagu kalimat ya, nada tinggi rendahnya kalimat atau suara yang kita keluarkan ya. Jadi nggak boleh itu ngasih penkes dalam diri banget ya, suaranya kecil banget, nanti kelihatan lemes ya, yang dengerin juga males loh, suaranya kok kayak gini. Jadi harus semangat ya kalau memberikan penkes, itu intonasinya harus naik turun, harus semangat, jangan ogah-ogahan kelihatannya nggak niat gitu ya, nanti kalau kayak gitu nggak mau denger loh, kenapa dengerin suara kayak gini, males gitu ya. Jadi harus ada intonasi suara yang pas. Kemudian interaktif. Nah, interaktif ini penyampaian dalam bentuk percakapan antara komunikator atau komunikan atau lebih yang bersifat saling interaksi. Jadi jangan ngomong terus tapi nggak diajak ngobrol gitu ya audiennya, nanti dikira apa, cuman ngomong aja satu arah, harus dua arah. Jadi kadang kita selingi dengan bertanya ya, dengan mengajak audien itu ikut berbicara dalam penkes ini. Nah, untuk itu diperlukan teknik-teknik berbicara yang benar ya, seperti apa? Nah, kita pertama percaya diri ya.
kita percaya diri kalau kita paham ilmunya, kita penampilannya sudah bagus sehingga kita percaya diri nih, saya mampu nih memberikan pentasnya. Kemudian ucapan kata yang jelas dan perlahan. Ya, perlahan ini tempo loh ya, bukan pelan-pelan yang suaranya lirih ya, tapi temponya jangan terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat tidak bisa dimengerti maksudnya. Kemudian berbicara dengan wajar ya, jangan dibuat-buat, nggak usah apa istilahnya ya, dibuat-buat bicaranya, biasanya nggak begitu juga dibuat-buat ya. Kemudian atur irama dan tekanan suara, intonasinya tadi. Menarik napas dalam-dalam sebelum kita berbicara ya. Nah, deg-degannya hilang, gugupnya hilang, demam panggungnya nggak ada. Hindari sindrom, nah ini tadi yang saya bicarakan. Jadi kalau berbicara hindari sindrom apalagi itu ya. Jadi kalau misalnya kita kehabisan bahan untuk berbicara ya diam dulu daripada kayak gitu, nanti ini sindrom ini nggak bagus ya buat pemberian penkes. Kemudian kalau kita itu pakai PPT ya misalnya, membacalah paragraf yang dianggap penting saja, jangan seperti ini yang saya juga ingatkan ke mahasiswa, kalau menyampaikan materi pembelajaran itu jangan dibaca semuanya dari paragraf di PPT, apalagi PPT-nya juga the power of point, tapi yang diisi kayak tempelan majalah ya, semuanya banyak di situ dibaca semua. Ini nanti nggak asik jadinya, karena yang dibutuhkan itu adalah penjelasan bukan pembacaan ya. Kalau baca ya semuanya bisa, tapi kalau jelasin sambil lihat audiens, sambil mempertahankan kontak mata kan lebih lebih hidup gitu, lebih enak dilihatnya daripada Anda hanya baca teks di layar tanpa melihat audiennya. Audiennya nanti nggak akan merhatiin Anda kalau bicara kayak gitu. Terus tips komunikasi dengan body language ya, misalnya Anda mau dengan gerakan tubuh, yang boleh dilakukan adalah postur tubuhnya terbuka ya. Nah, ini kalau saya di depan Anda bisa ngasih contoh ya, terbuka berarti tangan-tangan bersilang ya, terbuka, welcome gitu ya. Kemudian senyum, jangan sambil kesel ya, hindari ya, kesel, cemberut. Ya males nanti yang lihat. Pertahankan perhatian, jangan malah menghindar. Lagi ngasih penkes, dilihat balik malah menghindar, lihatnya tanah ya, nanti nggak ini dong, nggak terlihat percaya diri nanti yang ngasih penkes. Terus lihat komunikannya ya, lihat audiennya, kalau duduk ya tegap, tampilan itu rileks, telapak tangan dibuka, tempatkan tangan di sisi ya, jangan di kepal, jangan selonjor, jangan menunjuk dengan jari, kalau menunjuk dengan telapak tangan. Silahkan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh, silahkan Ibu mau bertanya. Silahkan Ibu kalau mau menyampaikan, nah gitu. Jangan kamu gitu ya, meskipun itu dengan anak kecil ya, meskipun cuma anak SD nggak boleh tunjuk-tunjuk sampai jari ya, dengan jari ya. Kemudian jangan tangannya di kantong ya, biasa kan tuh gayanya ngomong, ada yang saya lihat seperti itu loh, ngomong sambil tangannya dimasukkan kantong, itu sebenarnya nggak sopan ya, jadi dihindari. Kemudian yang dilakukan, letakkan tangan Anda dengan telapak tangan terbuka, posisi kaki lurus. Nah, yang dihindari menyembunyikan tangan tadi dan menggigit pena. Nah, ini kelihatan banget nervousnya ya, gigit-gigit kuku pena gitu ya. Itu tadi dari faktor penyuluh ya, dari orang yang memberikan penkes. Nah, yang kedua adalah faktor proses ya. Untuk proses, Anda harus bisa melihat waktu atau durasi pemberian penkesnya. Jangan terlalu lama ngasih penkes ya. Anda aja dikasih kuliah 45 menit aja udah haha gitu, apalagi masyarakat, apalagi anak kecil ya, 30 menit ya syukur alhamdulillah, udah bosen ya 15 menit aja udah bosen nanti ya. Jadi harus dilihat waktu atau durasinya.
Kemudian jumlah sasaran, jangan sampai sasarannya terlalu banyak, tetapi medianya nggak mendukung ya. Jadi setiap sasaran sama media itu harus dicocokkan, harus pas. Jangan medianya cuma kecil, tapi sasarannya banyak, nanti nggak tercapai. Kemudian metode dan teknik yang dipilihnya, yang dipilih metodenya seperti apa, tekniknya apa, tentu sudah belajar metode dan teknik, dan media ya, media yang disiapkan. Pokoknya kalau Penkes itu harus ada SAP, medianya bisa lembar balik, atau PPT dengan LCD layar, atau bisa dengan yang harus ada adalah leaflet, karena ini untuk dibawa pulang oleh masyarakat atau audien. Kemudian yang ketiga faktor sasaran. Jadi kalau mau ngasih Penkes juga harus dilihat tingkat pendidikannya apa. Jangan sampai tingkat pendidikan SMP Anda bahasanya muluk-muluk, istilahnya tinggi-tinggi ya nggak ngerti ya. Jadi harus disesuaikan nih bahasa dalam Penkes disesuaikan dengan tingkat pendidikan audiennya, jangan terlalu tinggi bahasa langit ya, tapi lakukan bahasa bumi. Kemudian usianya berapa? Lansia kamu kasih Penkes yang panjang gitu ya, ngantuk, bosan ya. Anak-anak kamu kasih tulisan ya bosan, anak-anak sukanya gambar. Jadi kalau ngasih Penkes ke anak-anak harusnya yang banyak bergambar. Kemudian minatnya, nah ini minatnya di mana? Kalau nggak sesuai minat juga nggak akan tercapai, nggak akan lancar ya kegiatan Penkesnya. Kemudian tingkat sosial ekonomi, nah ini berhubungan dengan suatu kebijakan. Jadi kalau mau mengajak ke suatu kebijakan, mengajak peningkatan kesehatan, dilihat-lihat tingkat ekonomi sosialnya, apakah dia mampu untuk membeli alat ini misalnya, apakah dia mampu untuk mengikuti gaya ini, misalnya hidup dengan gizi seimbang, tapi Anda kasihnya makanan-makanan yang mahal pada tingkat ekonomi rendah, bawah menengah ya nggak akan tercapai ya. Kemudian sosial budaya, sosialnya seperti apa, budaya di situ seperti apa, ini mempengaruhi keberhasilan Penkesnya. Nah, selanjutnya nanti apa saja yang harus atau langkah-langkah apa saja harus disiapkan nanti ketika Anda memberikan Penkes. Yang pertama adalah kaji kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Kalau Anda itu di lingkungan anak SD, ya kamu kaji kebutuhan anak SD itu apa yang belum diberikan di sana, masalah apa yang ada di sana, apakah masalah gigi, masalah kuku, atau masalah personal hygiene, atau masalah cuci tangan misalnya, itu nanti dikaji dulu, kemudian menetapkan masalah. Kalau masalahnya banyak, kita harus cari ini prioritas yang harus diselesaikan dulu apa. Kalau sudah dapat prioritasnya, kita mulai menyusun perencanaan pendidikan kesehatan. Nah, di sini banyak poin-poin nih yang Anda susun dalam SAP namanya ya, Satuan Acara Penyuluhan. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah di SAP itu ya, nanti Anda tunjuk siapa yang akan jadi pemberi Penkesnya, kemudian metodenya apa, durasi waktunya berapa, siapa fasilitatornya, kemudian persiapannya apa, evaluasinya bagaimana, siapa nanti yang akan menjadi observator ya, semuanya harus disiapkan dulu, termasuk sarana dan prasarana. Baru setelah itu kita laksanakan pendidikan kesehatannya, kita lakukan Penkesnya sesuai dengan sasaran tadi, kemudian dinilai hasil Penkesnya ini oleh observer. Jadi ada observer nih yang melihat atau mencatat jalannya rencana, apakah evaluasinya apakah sesuai proses, kemudian evaluasi hasil bagaimana, persiapan bagaimana, semuanya akan dicatat oleh observer ya. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut dari Penkes. Nah, setelah dikasih Penkes ini tindak lanjutnya apa? Misalnya kalau Penkes tentang gizi, tindak lanjutnya apakah diberikan susu dan roti gitu ya buat anak-anak yang untuk perbaikan gizi gitu. Kalau cuci tangan apakah mau dikasih
sabun atau hand sanitizer gitu ya. Itu tindak lanjut pemberian Penkesnya. Ini misalnya saja. Baik, terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan bisa langsung tanya ke saya. Ada salah saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.